Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan jadi tanpa panjang lebar saja ayo silakan yuk. Ya Bu, sebentar buka presentasi. Maaf Bu, apa presentasi Ayu sudah ada di layar? Gimana? Presentasi. Iya, udah. Ayu mulai ya Bu ya. Oke, muncul. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 28 Juli 2020 akan melaksanakan seminar proposal dengan judul Analisis Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Kader Posyandu. Bab 1. Pendahuluan. Menurut Sardiman, motivasi merupakan daya penggerak dari dalam untuk melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara, kinerja merupakan hasil kerja secara kuantitas dan kualitas yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas dan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kader kesehatan atau posyandu menurut Depkes RI adalah anggota masyarakat yang dipilih dari dan oleh masyarakat, mau dan mampu bekerja bersama dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan secara sukarela. Motivasi akan meningkatkan kinerja kader posyandu. Namun permasalahan yang terjadi adalah masih banyak kader yang kurang termotivasi dalam kegiatan posyandu. Persentasi kader aktif secara nasional adalah 69,2%. Dan angka dropout kader sekitar 30,8%. Keberhasilan posyandu salah satunya dipengaruhi oleh kinerja kader. Dengan motivasi yang tinggi dalam kegiatan posyandu akan meningkatkan kinerja kader posyandu. Motivasi yang berpengaruh baik terhadap kader posyandu akan memberikan dampak yang baik pula terhadap kinerja kader posyandu tersebut. Oleh karena itu, perlu untuk dilakukan rangkuman literatur yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja kader posyandu. Pertanyaan penelitian yang saya rumuskan yaitu ada 9. Yang pertama, manakah jurnal yang paling signifikan mengenai analisis pengaruh motivasi terhadap kinerja kader posyandu? 2. Siapa yang paling aktif dan berpengaruh dalam penelitian mengenai analisis pengaruh motivasi terhadap kinerja kader posyandu?
3. Apa jenis topik penelitian yang terpilih dari penelitian mengenai analisis pengaruh motivasi terhadap kinerja kadar posyandu? 4. Apa jenis kumpulan data yang paling sering digunakan untuk penelitian mengenai analisis pengaruh motivasi terhadap kinerja kadar posyandu? 5. Apa jenis metode yang digunakan untuk penelitian mengenai analisis pengaruh motivasi terhadap kinerja kadar posyandu? 6. Apa jenis metode yang paling sering digunakan untuk penelitian mengenai analisis pengaruh motivasi terhadap kinerja kadar posyandu? 7. Manakah metode yang tampil terbaik saat digunakan untuk penelitian mengenai analisis pengaruh motivasi terhadap kinerja kadar posyandu? 8. Apa jenis perbaikan metode yang lebih sesuai diusulkan untuk penelitian mengenai analisis pengaruh motivasi terhadap kinerja kadar posyandu? Dan 9. Apa jenis kerangka kerja yang diusulkan untuk penelitian mengenai analisis pengaruh motivasi terhadap kinerja kadar posyandu? Tujuan penelitian yang saya rumuskan yaitu untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Bab 2. Metode penelitian. Metode pencarian. Sumber pencarian. Untuk mengidentifikasi studi yang relevan, pencarian melalui database yaitu jurnal terindeks SINTA. Strategi pencarian. Pencarian literatur menggunakan pendekatan PICO berdasarkan kata kunci sebagai berikut. P. Population atau populasi, dengan konsep utama kadar posyandu dan sinonim kadar kesehatan. I. Intervention atau intervensi, konsep utama motivasi. C. Comparison atau perbandingan dengan konsep utama pengaruh motivasi. O. Outcomes atau hasil dengan konsep utama pengaruh motivasi kinerja kadar posyandu dengan sinonim hubungan motivasi dan kinerja kadar posyandu. Seleksi studi berpedoman pada diagram Prisma 2009 seperti yang terlampir. Kriteria inklusi studi ditetapkan berdasarkan item PICOS. P. Partisipan atau populasi, yaitu kadar posyandu di Indonesia, studi yang berfokus pada populasi kadar posyandu balita. I. Intervensi, yaitu motivasi kinerja kadar posyandu. C. Comparison atau perbandingan, hubungan antar motivasi dan kadar posyandu. O. Outcomes atau hasilnya, yang pertama pengaruh motivasi kinerja kadar posyandu, dan yang kedua hubungan motivasi dan kinerja kadar posyandu. Studi desain yang digunakan cross-seksional. Kriteria eksklusi adalah artikel yang abstrak, artikel yang tidak menggunakan bahasa Indonesia, dan artikel yang ditampilkan tidak full text. Kriteria kualitas tadi, pencarian literatur dipublikasikan hanya di jurnal terindeks SINTA. Batas pencarian tahun 2015 sampai 2020. Screening atau penyaringan full text dengan 2 penulis atau peninjau. Abstraksi data, 1 orang mengabstraksi data sementara yang lain memverifikasi. Risiko penilaian bias, 1 orang menilai sementara yang lain memverifikasi. Apakah 2 penulis akan secara mandiri menilai studi? Iya. Proses penilaian full text. Bagaimana perbedaan pendapat akan dikelola? Perbedaan pendapat akan dikelola oleh orang yang ahli. Ekstraksi data. Data studi akan diekstraksi menggunakan format standar dan dimasukkan ke dalam tabel. Data akan diekstraksi oleh satu reviewer dan diperiksa keakuratan dan kelengkapannya oleh reviewer kedua. Data yang diekstraksi meliputi info umum, nama penulis, tahun publikasi, serta judul, dan khususnya kriteria inklusi. Daftar pustaka yang saya gunakan yaitu ada beberapa dari buku Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia, terbitan Devika Aditama Jakarta dengan penulis A. Anwar Prabu Mangkunegara 2006. Kemudian buku Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar Raja Grafindo Persada Jakarta ditulis A.M. Sardiman 2008. Kemudian buku Manajemen Puskesmas diterbitkan dan ditulis oleh Depkes RI tahun 2003 serta jurnal Hubungan Motivasi dengan Kinerja Kadar Posyandu di Kecamatan Bulo Kabupaten Polewali Mandar, Jurnal Kesehatan Masyarakat Sulawesi Barat ditulis Haryani dan Ramlah 2017. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ayu sudah memaparkan singkat seminar proposalnya. Ya. Ayu mengambil
Oke. Presentasi Ayu tadi di awal yuk. Presentasi awal. Iya. Tadi mengambil SR-nya mengenai pengaruh motivasi ya. Analisis pengaruh motivasi terhadap kinerja kader posyandu. Oke, jadi sudah dipaparkan singkat. Mungkin saya langsung aja dulu ke Ibu Ica untuk mengenai bagaimana mungkin masukan atau misalnya ada saran mengenai SR dari mahasiswa. Karena terus terang kalau di tahun ini baru pertama kali sistem SR ini dijadikan mengenai topik skripsi. Ininya silakan untuk Ibu Ica. Oke, baik. Terima kasih Ibu Endah. Saya dipanggilnya Mbak Endah Ayu karena Ibu Endah ini kakak tingkat selalu membantu saya dulu. Iya, Bu. Biasaan Mbak, Mbak gitu. Oke, selamat Ayu udah semester akhir ya? Iya, Bu. 8. Ya, udah hampir lulus ya. Oke, semoga kedepannya semakin lancar. Amin. Ini awal gitu ya, kita nulis systematic review sebagai salah satu syarat gitu. Kalau dulu kan menulis skripsi dengan mengumpulkan data secara langsung, tapi sekarang kita menulis karena ya kita sedang menghadapi pandemi begitu. Daripada kita bereview, lebih baik kita tetap produktif menulis, menyumbangkan ilmu, pengetahuan gitu dengan cara menulis systematic review. Nah, ada beberapa yang saya komentari. Yang pertama adalah Ayu mohon update pustakanya, Nak. Jadi kalau bisa sih 5 tahun terakhir gitu yang di latar belakang gitu ya. Ya, Bu. Oke, nah nanti diskusikan kembali sama pembimbing juga. Mungkin ini Pak Martawan yang memang secara substansi beliau lebih paham terkait topik ini gitu. Tetapi kalau saya mohon updating referensi Ayu pakai ya. Ya, Bu. Dan juga kayak juga masih kurang banyak gitu di latar belakang itu belum muncul semua gitu. Kenapa sih motivasi yang akhirnya Ayu angkat begitu. Terus perannya kader kesehatan itu seberapa besar begitu. Misalnya contoh kader posyandu ini kan ada kaitannya dengan kesehatan anak, kesehatan balita gitu ya. Nah mungkin masalah-masalah terkait itu juga harus Ayu angkat di latar belakang gitu. Berapa sih angka prevalensi stunting misalnya? Kalau memang nantinya kader posyandu ini dapat membantu untuk hal-hal seperti itu, untuk masalah-masalah kesehatan juga perlu diangkat di latar belakang. Ya, Ayu ya? Ya, Bu. Masalah kesehatan. Pertanyaan dan tujuan penelitian yang di sini mungkin karena ngikut panduan, jadi ya seperti ini. Bagi saya tidak masalah, cuman mohon ditambahkan tujuan umum. Tujuan umum. Tujuan umum karena itu yang nanti kita tulis di hasil gitu ya. Tujuan umum untuk mengevaluasi pengaruh atau untuk menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja kader posyandu gitu. Saya rasa tahunnya nggak dibuat juga nggak apa-apa gitu ya. Kan ada di bagian metode kapan dilakukan gitu. Iya, Bu. Itu bab 1. Nah untuk bab 2 database yang Ayu gunakan baru dari Sinta. Dari Sinta, terindeks Sinta, Bu. Dari Sinta, Garuda, dan Scholar. Oke, dibuat tiga-tiganya, Nak. Database-nya tiga-tiganya ditulis. Dari Garuda, Google Scholar, sama Sinta. Memang tiganya semuanya harus terindeks Sinta, gitu, reputasi Sinta. Ya. Tapi ditulis ya, supaya kita jelas bahwa dari 3 database. Gitu. Nah, tidak ada masalah untuk strategi pencarian. Untuk seleksi studi juga kamu sudah menggambarkan flow Prisma yang benar, tidak ada masalah. Yeah. Nah, kriteria inklusi. Kriteria inklusi ini partisipannya ya kader posyandu di Indonesia gitu ya. Iya, Bu. Ini udah fokus ke posyandu balita. Posyandu balita. Betul. Nah,
Balita. Oke, jadi memang harusnya di bab 1 di latar belakang posyandu balitanya sudah diangkat gitu, sudah disinggung-singgung ya. Ya, Bu. Oke. Untuk interventionnya motivasi kinerja, untuk perbandingannya kayaknya enggak tepat kalau diisi hubungan antara motivasi dan kader gitu. Enggak usah, ini enggak ada pembanding kan. Misalnya motivasi itu dibandingkan dengan reward gitu. Motivasi itu pembandingnya honor atau gaji gitu harusnya. Pembanding di situ maksudnya gitu. Tapi kalau untuk Ayu kayaknya enggak ada pembanding ya. Nggak ada, Bu. Cuman motivasi dengan kinerja kader. Iya, udah. Berarti memang nggak usah ditulis gitu, nggak ada pembanding. Nah, outcome-nya kinerja menurut saya. Kinerja? Kinerja kader posyandu. Gitu. Ya kan? Iya. Jadi, partisipasi atau populasinya kader posyandu, interventionnya motivasi, outcome-nya kinerja. Kinerja. Ya, Bu. Iya, studi desainnya menurut saya sudah benar profesional. Ya udah benar. Kita masuk ke kriteria kualitas. Nggak ada masalah, tinggal lagi jika ada perbedaan pendapat akan ditolak oleh pembimbing gitu ya, orang yang ekspert gitu. Beliau yang harus dimintai pendapat ini bagaimana Bu gitu. Nah, untuk alat penilai resiko bias kan Halo, Pak. Ada di WA, Pak, linknya? Ya. Sudah mulai, Pak. Bapak masuk aja, Pak. Bu, maaf, Bu. Barusan tadi Pak Martawan telepon. Kayak gimana Pak Martawan? Baru mau masuk kayaknya. Oke, nggak apa-apa. Ya. Paling saya tambahkan alat untuk penilai resiko biasnya kamu bisa pakai Consort ya. Sudah saya kirim ke chat juga. Consort ya, checklistnya. Jadi waktu dapat artikel dinilai itu resiko biasnya, ditelaah secara kritis gitu. Pakai apa pedomannya? Pakai Consort. Sudah saya kirim. Ada enggak? Ya, ada Bu di chat. Ada. Nah, itu ya, itu nanti ditulis di alat penilainya kamu pakai si Consort. Gitu, kamu lampirkan. Gitu ya. Ya, Bu. Nah, untuk mungkin perlu ditambahkan tabel ekstraksinya. Ayu belum ada ya, Nak ya? Apa, Bu? Tabel ekstraksi data. Oh, tabel ekstraksi belum, Bu. Ekstraksi data. Itu ditambahin aja ya. Ekstraksi data. Dimasukin di protokol ya, Bu? Iya, di protokol. Dilampirkan. Seperti Prisma tadi ya, Bu? Iya, betul. Ada nomor, nama penulis, gitu ya. Terus judul, gitu-gitu. Tahun publikasi, yang gitu hasilnya apa, gitu-gitu. Itu sudah diisi apa belum yang di protokol ya, Bu? Belum. Yang di protokol masih kosong. Iya, Bu. Ya, ada yang mau Ayu tanyakan? Maaf Bu, untuk pembanding tadi itu, kalau mau ada pembanding berarti artikelnya harus ada yang mengenai reward atau dan yang lainnya seperti itu. Betul sayang. Berarti kalau misalnya ada pembanding, ya harus selain motivasi kira-kira apa lagi yang berpengaruh gitu. Reward, apalagi contohnya. Monitoring, mungkin yang gitu-gitu. Tapi kalaupun tidak ada pembanding, menurut saya tidak apa-apa. Iya, Bu. Iya. Ada lagi. Ayu lagi di rumah ya? Lagi Iya, Bu. stay at home ya? Di rumah.
Ada semua. Di mana? Palembang? Enggak. Di Pagar Alam, Bu. Nunggu. Dapur. Halo Bu, ini mamanya Ayu. Nah, ini dia. Apa suaranya? Suaranya Hilang. Nah, apa hilang? Ini Kata Bapak Bu, nongol dulu gak ada suaranya. Bentar. Mana mamanya kata? Itu. Ngomong Ibu itu tuh. Cuman di keluar Suaranya suaranya. Suaranya nggak kedengaran. Kati mama masuk tuh. Itu masih macet. Oh, macet. Ya, karena ini juga apa ya? Ilmu baru sekali dan benar-benar jadi masukan banget. Oh, ini. Mungkin ya karena sama-sama belum paham nih ceritanya, gitu. Tapi kita belajar gitu. Ya. Jadi untuk Pak Martawan tadi gimana yuk? Apa Bu? Pengetahuan. Untuk Pak Martawan. Mana ya? Bapak itu belum masuk. Ayo. Tadi katanya mau masuk, tapi belum masuk Bu. Enggak masuk tadi. Tapi kelihatan di sini. Mungkin Mana ya, Bapak itu. Mungkin Ayo. nyusul aja kali Tapi ya Mbak ya. Ya mungkin disusulkan aja untuk Pak Martawan. Jadi nanti mungkin Ayu dicari waktu kapan bisa online berdua dengan Pak Martawan yuk ya. Jadi dengan Pak Martawan aja Bu. Ayu. Halo? Kurang kuat mungkin suara Bapak. Kutul, iya. Bu. Jadi dengan Pak Martawan aja ya Bu. Ayu. Halo? Halo. Mikrofonnya Ayu mungkin. Mikrofonnya yuk. Temut dulu. Dengaran suara itu. Mikrofon Coba hidup. kau pakai headset. Ya inilah mungkin cuy ya kendala dari online ini. Mbak. Sinyal. Dia maklum. Halo. Dia liwat itu. Halo. Halo Bu. Macet. Apa masuk Bu? Kalau ini baik cabut lah. Enggak aku. Merekam Ibu. Oh, Ini perlu ini. Nggak dikirim lagi. sinyal ya. Awak Halo. Halo Bu. Nah, berpuluh sinyal. Gak tambah puluh. nomornya gitu. Oh, jadi pakainya. Di sini baik. Apa ya jadi visual itu ya? Itu yang temu tuh siapa yang temu? Bu Enda? Yang di atas tubuh indah. Dia ini banyak. Temut gini. Tapi suara tuh keluar. Rayu di tengah mana di tengah. Dikira di Palembang. Aktif ini. Aku ini juga. Ini kalau mati ya. Enggak. Cek dulu. Ya, maaf Bu, suara punya kalian hilang. Suaranya nggak ada. Coba ini saya tadi. Sama ya. Payah bersebut ya. Tadi dan dia bersinyal. Welcome. Tapi biasanya banyak sinyalan. Apa? Mau dibuka ya. Chat tadi belum dibalas. Buka deh suaranya. Gambarnya ada. Cuma suara Ya dia tunjuk pingahan.
Hmm. Ini hilang. Sulit pula gara-gara putih. Menghalang-halangi. Tapi kemarin juga ujian ulangan itu dapat. Kalau di mana? Tidur sering banget. Main. Kemudian dia Masih ngomong gitu. mesti ngomong. Biasanya dibalas chat gitu tuh pasti. Chat lagi coba. Maaf bu. Suaranya tidak masuk. Nah, kok udah ada dia? Mati berarti. Itu. Nah, off kan. Walaupun bu enggak ya bu, maaf bu di akhir tadi suaranya nggak ada. Pasti kasih Ini solusi lah. selesai dulu. Hmm. Berarti ini keluar dulu ya. Ya dulu, nunggu ibunya keluar. Halo Bu. Enggak Bu, enggak keluar juga. Ya Bu. Tapi yang di akhir yang enggak ada suara tadi enggak kedengaran. Tabel ekstraksi dimasukin kan Bu, ditambah tapi belum diisi. Ya. Ya. Berarti Ya Bu. ada kendala ada sini. Iya Bu. Ya, makasih ya Bu. Ya, amin. Ibu juga dan keluarga. Semoga sehat selalu. Waalaikumsalam. Gimana pengetahuan tuh ya? Itu. Ayu itu. Oh, no. Ini anak lagi kecil. Bukan Bu Ica, Bu Ica apa tadi? Lagi tutup kalau bu. Lagi tutup masih. Tinggal Ayu. Nah. Tinggal terakhir ya. Kamu nggak koneksi lain deh. Gimana? Nyambung HP lain maksud aku. Oh. Nggak ditutup deh. Mau telepon masuk kan gitu kan gitu ya. Dia kan hotspot kan. Maaf lain sih jangan hotspot. Itu lah, apa itu kan? Kalau udah tinggal pemantauan tuh lah. Ini pemantauan di masuk. Mana? Baca dari tadi. Masuk. Baca deh kan. Nah, sekarang. Baik. Tidak masuk-masuk. Ajaklah saya ini loh Den. Iyalah, sekarang lah aja. Sekarang dia mau kan. Tahu mana? Undang deh dia. Kirim lagi. Kirim undangan ulang. Link itu. Mana pula linknya nih? Ya berresiko udah banyak duit itu kan. Uang juga udah itu. Ini ya? Mungkin dia keberapa kali Pak Bekal. Yang saya buka ya. Baik guru ya, enggak baik.
Iya, boleh. Nggak keluar ya. Telepon lagi. Hai Pak, Pak mana? Aku itu baca kan. Baca dia tuh ngilang lagi. Nah, masuk. Di kampus. Halo, Pak. Di kampus. Sudah sih kan apa? Tadi kan kita sekarang di sini. Suaranya. Jadi suara lagi. Halo? Halo, Pak. Bapak selesai. Apa itu harusnya lepas headset? Apa itu lepas headset? Pak lepas itu. Perintah. Aku jadi nggak Gimana ya soalnya kan? Gini soalnya. Ini gitu. Ini saja. Pak ini apa? Pak Airil, Bu Asita, Pak Amal, lagi satu. Sapu dapat kok bahaya. Halo, assalamualaikum. Coba cek yuk, maaf Pak, nggak ada suaranya. Kamu yang ikut ini. Masuk. Lo menang main HP deh. Soalnya main HP jarang kan deh di sana. Pesan. Bukan. Oh, ini cak mana nih? Bikin kode apa tuh? Tadi nggak masuk.
Di mana kode meeting ya? Iya. Udah pulang. Oh, nak join tapi sama ini bisa new meeting lagi. Ini ngetik itu. Mana kode itu yang katakan tadi? Inilah med. Ini MMK strip optek strip WXN. Oh, halo Pak. Nah kan, Nah, mending HP Jepang. Pak tadi kan sudah presentasi dengan Bu Ica dan Ibu Enda. Nah, untuk Bapak katanya disuruh menyusul saja. Apa diulang lagi presentasinya atau gimana ya, Pak? Bu Ica sudah belum keluar nih mobilnya. Bu Ica sudah kasih masukan, saran. Bu Ica sudah suruh Bu Ica sudah memberikan arahan ya? Iya, sudah, Pak. Tadi. Sudah. Iya. Aku tidak mengikuti ya. Iya, Tapi Pak. aku ketemu itu adalah benar. Ya. Karena Bapak baru ikut, ini Bapak ikut saja, ya, ikut saja. Ikut dengan Bu Ica? Iya. Oh. Pembimbingnya mana pembimbingnya? Pembimbingnya Ibu Enda, apa disuruh masuk lagi? Sudah keluar juga tadi, Pak? Keluar duluan. Tadi undang lagi aja ya, Pak? Kan moderatornya kan kamu Indah. Pembimbingnya. Bentar, Pak. Mungkin Bu Enda, sinyal Bu Enda mungkin tadi nggak bagus, Pak. Ini itu kuat itu. Biar Bapak mengalah. Bu Ica sudah keluar ya? Ya, tadi sudah ditutup sama Bu Enda. Bu Ica sudah keluar, Bu Ida sudah keluar ya? Ya. Sinyal tadi. Berhubung sinyal belum. Oke. Ya, karena sinyalnya juga tadi agak buruk. Ya. Oke. Bu Ida ada lagi? Sudah masuk lagi ya, Bu? Bentar ya, Pak. Oh iya. Karena Bu Enda kan ini dia moderator Jepang. Enggak masuk lagi. Sudah, kalau tidak masuk lagi, dengari Bapak Benano, yuk. Iya, Pak. Bisa didengar yuk? Bisa, Pak. Bisa. Ya, Bisa dengar suara Bapak? bisa. Bisa ya? Hmm. Suaranya jelas? Jelas. Jelas, oke. Oke. Yang pertama Bapak tanya, apakah Ayu sudah
baca panduan skripsinya. Panduan skripsi sudah, Pak. Sudah dengan systematic review. Ya, yang sudah Ya dibagikan. oke, yang baru ya. Heeh. Oke. Sudah berapa kali baca? Sudah 2, 3, sampai 5, Pak. Dua, Karena untuk membuatnya juga, membuat protokol. Ya, pertanyaannya adalah ya, sudah paham belum Ayu yang di babnya bab berapa ya? Tentang tata cara penyusunan. Tata cara Oke. penyusunan. Di halaman 13. Tata cara penulisan skripsi. Halaman 13. Ya. Ayo. Judulnya bab kedua tata cara penulisan skripsi dan cara systematic review. Oke. Sudah tahu belum? Sudah. Tata cara penulisan skripsi. Tata cara penulisan. Paham belum ya? Sudah, Pak. Karena sudah buat Sudah, ya, protokolnya. Ya, oke. Awak bikin protokol itu berdasarkan dengan petunjuk di bab 2 itu? Ya, berdasarkan panduan. Berdasarkan panduan. Oke. Apakah pembimbingmu sama memahaminya? Sepertinya Tahu ya. nggak tahu, Pak. Awak tanya lagi. Ya, untuk penulisan systematic review ini siapa sih sebenarnya yang menjadi penulis? Menjadi penulis, mahasiswa dan dosen pembimbing. Iya. Jadi yang menulis membuatnya itu kan 2 orang kan? Ya, Mahasiswa bersama dosen pembimbing. pembimbingnya. Ya. Kalau mahasiswa untuk dia membuat skripsi, Mhm. ya. Kalau untuk dosen, dia akan melanjutkan untuk penelitian dosen. Oh, ya, Pak. Ya, untuk dipahami seperti itu. Maka yang membuatnya ini harus 2 orang. Ya, Ya, Bu Ica tadi itu menjelaskan seperti ini tidak? tidak, Pak. Langsung ke protokolnya. Oh, langsung ke protokolnya ya? Ya, Oke, ya terus protokolnya. Jadi seperti itu, jadi betul-betul mesti paham gitu. Oke. ya, Kemudian di protokolnya Bapak kan juga ikut tadi tuh, Bu Ayu kan nelpon pakai WA ya, atau intinya saya ikut kedengaran dulu Bapak ya, dengan saya akhirnya iya, Pak. WA Bapak terima saya juga, baru bisa nyambung langsung keluar semua gitu. Jadi Bapak tidak bisa mengikuti. Sebabnya itu kan Bapak mau mengikuti dari Ibu Ike. Ya, Pertanyaan, apakah Bu Ike akan mengikuti dari Bu Ike? Tidak bisa diketahui kalau begitu ya. Yang disampaikan oleh Bu Ika tadi itu ya, Mhm. bisa Anda pahami. Bisa, Pak. Perbaikan yang disarankan sudah jelas apa yang mesti diperbaiki. Iya, dari bab 1 dan bab 2 ada beberapa yang diperbaiki, Pak. Terutamanya di latar belakang. Oh, begitu ya. Ya, Mengenai pertanyaan penelitian, sama tujuan penelitiannya sudah oke semua. pertanyaan penelitian tinggal ditambah untuk pertanyaan umum dan tujuan umum. Pertanyaan umum dan tujuan umum ya. Ya, Ya. Jadi nanti dikelompokkan ada pertanyaan umum, ada pertanyaan khusus. ya. Kalau bagaimana? Untuk yang disarankan Ibu Ica tadi, ya, Pak. Dibuat 2 kelompok. Pertanyaan
pertanyaan umum dan pertanyaan khusus. khusus. Ya. Oh gitu. Ya. Pertanyaan itu ada yang dikurangi, yang dicoret. Tidak. Apa Pak? Pertanyaan yang dibuat oleh Ayu pertanyaannya Tidak semua ada itu yang masuk dicoret tidak? tadi. Masuk, sudah oke kata Bu Ice. Tapi cuma ditambah tujuan umum. Sudah oke. Sudah oke. Oke. Ya. Apa yang akan Ayu kerjakan sudah ambil? Sudah. Apa yang akan diperbaiki? Ya. Perkiraan apa kemungkinan mabuk? Kemungkinan kemudahan yang Ayu bisa temui di dalam pencarian bahannya. Apa kemudahan yang Ayu akan dapatkan? Bukan kesulitan, kemudahan. Kemudahan untuk mencari artikel, Pak. Mencari bahan. Mencari bahan artikel. Artikel. Ya. Ya. Rencana yang mau di survei awal ini berapa? Bagaimana, Pak? Jumlah artikel yang akan dicari. 3. Sudah dapat 3, Pak. Sudah dapat rencananya berapa jumlahnya? Rencananya kalau bisa diambil 3-3-nya, diambil 3. Oh, kalau tadi nanti dari materi prismatik itu, itu materi prismatik apa yang permulaan sekali mau dicari? Kata kuncinya, Pak. Kata kunci dari topik kita. Ya. Nah, dan dari kata kunci dari topik itu, berapa itu diperkirakan akan diambil, dicari? Kata kuncinya motivasi kinerja kadar posyandu. Iya. Maka diperkirakan berapa yang tercari? Apa, Pak? Diperkirakan yang terlihat jaring berapa ya? Diperkirakan artikel yang didapat ada 3 itulah, Pak. Sudah pakai pedoman Prisma. Oh, ada 3. Ya. Coba dijelaskan Bapak kategori penelusuran artikel berdasarkan dengan rangka Prisma ya. Prisma. Yang benar. Prisma Ayu ya, Pak. Iya, iya. Ini halaman dari proposal itu penelitian. Oh, ini diagram Prisma 2009. Diagram Prisma 2009. Iya. Nah, coba di halaman 9. Halaman 9. Karena itu banyak. Jadi itu kita statusnya. Coba ceritakan dulu dengan Bapak yuk. Dari diagram flow Prisma ini maksudnya apa itu Pak yuk? Diagram Prisma Ayu ya, Pak. Ya. Bentar. Coba jelaskan kenapa? Untuk tahap pertama itu identifikasi, Pak. Ya. Identifikasi artikel dengan batas pencarian artikel berbahasa Indonesia. Kata kunci motivasi kinerja kadar posyandu tadi. Ya. Didapat
didapat dari basis data Sinta, Garuda, dan Google Scholar. Terus, Kemudian didapat hasil untuk Garuda dan Sinta 89 dan Scholar 89. dan Scholar 3640. Terus, Kemudian di penyaringan disaring atas judul, abstrak, Ya. dan kata kunci. ya, Kemudian disaring didapat 2636 dan yang dikecualikan 1093. ya, Untuk tahap selanjutnya kelayakan. ya, Saat diuji kelayakan yaitu yang terindeks Sinta itu terdapat 3 dan yang dikecualikan 2633. Ya, Pak. oh, 3 yang setelah kelayakan itu dapat 3 ya. Setelah kelayakan terindeks Sinta. Ya. Yang terakhir dapat 3. Hasil akhirnya 3. Oke, angkanya kan begitu kan? Ya, angkanya kan seperti yang diagramnya ya. Ya, seperti diagram. Ya, maksud Bapak kan begini, ya. Ini ya, langkah-langkah ini betul-betul pahami ya, Ayu ya. Ya, Pak. Ya, kalau udah jelas itu mungkin bisa minta konsul dengan Bu Ica barangkali ya. Ya, Seperti itu. Oke, ya. ya, Pak. Berapa lama rencananya Anda bisa menyelesaikan penulisan ini? Sesuai jadwal yang diberikan Prodi 2-3 minggu, Pak. Hah? 2-3 minggu. 2-3 minggu, oke. Ya. Kemudian koordinasi Anda dengan pembimbing bisa Anda lakukan secara intens. Iya, bisa melalui berbagai aplikasi. WA, Ya, aplikasi seperti Google Meet ini, ya, dan yang lainnya, Pak. ya, oke. Ini tulisan awalnya, apa tuh huruf-huruf ini, kalimat-kalimat ini berdapat ini macam mana ya? Bagaimana, Pak? Di protokol kesehatan ya kan kalimat ini kan antara satu kata dengan kata lain ini kemudian ada dia lah tidak ya. Di protokol Iya di protokolnya nih hmm, ya numpuk kayaknya kata-katanya tidak ada di penggabungan atau oh, mungkin format ini, Pak, format Windows Word-nya. Ayo pakai 2010. Ayo pakai Word 2010. 2020 10, Pak. 2010 oh barangkali ya. Ya seperti itu. Spasi. Oke, ya silakan belajar lebih dalam, coba lagi ya. Ya, Pada Pak. masyarakat itu ya. Ya, Ya, oke. Ya, aman lah. siapa? Sudah, dengan Bapak sudah selesai. Ya, Ya. Ikuti pedoman. Ya, siapa? oke. Sudah ya, Pak? Ya, sudah. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.